Di tengah salah satu kawasan paling mahal di Indonesia, berdiri sebuah hotel yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari wajah Jakarta. Hotel ini bukan hanya tempat menginap, ia pernah menjadi simbol hospitality internasional Indonesia, pernah menjadi tuan rumah event global, pernah menjadi titik pertemuan bisnis dan diplomasi. Inilah cerita kompleks tentang Hotel Sultan berawal. Untuk memahami nilai kasus ini, kita harus melihat sejarah kawasan Senayan secara urban planning. Awal 1960-an, Indonesia sedang membangun identitas global melalui Asian Games 1962. Pemerintah melakukan pembebasan lahan besar-besaran untuk membangun kompleks olahraga nasional. Kawasan ini dirancang bukan hanya sebuah stadion, tetapi sebuah simbol kemajuan negara pasca kemerdekaan. Pada saat itu nilai ekonominya mungkin belum terlihat. Namun dalam teori urban development, infrastruktur skala nasional hampir selalu memicu pertumbuhan ekonomi kawasan di sekitarnya. Seiring waktu, kawasan Senayan berubah drastis. Terjadi integrasi dengan koridor Sudirman sebagai pusat finansial, terhubung dengan pusat pemerintahan dan kawasan bisnis utama Jakarta, serta berkembang menjadi zona lifestyle premium dengan retail, hotel, dan fasilitas MICE. Hari ini Senayan masuk kategori Ultra Prime Urban Core, kategori yang di kota global biasanya hanya dimiliki area seperti Marunouchi di Tokyo atau Canary Wharf di London. Dan tepat di pusat zona ini berdiri Hotel Sultan dengan status hak guna bangunan atau HGB. HGB memberi izin kepada developer atau perusahaan untuk membangun dan menggunakan bangunan dalam jangka waktu tertentu. Tetapi tanahnya tetap milik negara atau pemegang hak utama. Secara teori bisnis, ini normal, banyak proyek besar dunia menggunakan konsep serupa. Tetapi ada satu resiko besar. Ketika hak tersebut berakhir, kontrol atas tanah bisa kembali ke pemilik utama. Dan inilah titik krusial dalam kasus Hotel Sultan. Nah, ngomong-ngomong tentang Hotel Sultan, hotel ini dibangun secara bertahap pada tahun 1971 hingga 1993. Hotel diresmikan dan beroperasi pertama kali pada tahun 1976, dikelola oleh Hilton. Indobuildco juga membangun apartemen 2 tower masing-masing 30 lantai di samping hotel bernama Hilton Residences. Lahan hotel ini sekitar 13,3 hektar dan menjadi salah satu hotel dengan luas lahan terluas di Asia Tenggara. Arsitektur hotel dirancang oleh Ed Killingsworth ketika masih bernama Hotel Hilton Jakarta, mengusung konsep hotel resort dengan mengangkat tema tradisional Jawa. Yang jelas pada masa itu, era tahun 80-an, Hotel Hilton adalah hotel bintang 5 paling mahal dan mewah. Saingannya adalah Hotel Borobudur. Fasilitasnya sangat lengkap sekali. Lapangan tenisnya aja ada 10. Kemudian kontrak Hilton berakhir pada tahun 2006, sehingga Hotel Hilton berganti nama menjadi Hotel Sultan. Dalam real estate global ada satu prinsip dasar yang sering disalahpahami masyarakat umum. Bangunan dan tanah adalah dua entitas hukum yang berbeda. Di Indonesia, salah satu mekanisme yang memungkinkan hal ini adalah hak guna bangunan. HGB memungkinkan entitas bisnis membangun dan mengelola properti dalam jangka waktu tertentu, biasanya 30 tahun dan bisa diperpanjang sesuai ketentuan. Model seperti ini sebenarnya umum dalam global real estate. Banyak kota dunia menggunakan leasehold system. Namun ada satu perbedaan penting, dalam sistem seperti ini, keberlanjutan bisnis sangat bergantung pada stabilitas hak lahan. Jika hak tersebut berakhir dan tidak diperpanjang, maka kontrol atas tanah kembali ke pemilik hak utama. Hotel Sultan dibangun dengan sistem hak guna bangunan. PT Indobuildco mengantongi HGB atas lahan yang kini berdiri Hotel Sultan pada Maret 1973.
Indobuildco mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta kala itu, Ali Sadikin, untuk membangun hotel dengan syarat harus membayar royalti. Masa berlaku HGB adalah 50 tahun dan berakhir pada tanggal 3 Maret dan 3 April 2023. Lalu kemudian timbul HPL 1 yang terbit tahun 1989. Lalu pada tahun 2006, Indobuildco menggugat HPL tersebut dalam perkara perdata. Melalui proses peradilan yang cukup panjang, PK terakhir diputuskan HPL nomor 1 sah dan PT Indobuildco diwajibkan membayar royalti. Dengan keputusan PK atas sengketa lahan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno atau bangunan Hotel Sultan dari PT Indobuildco itu, HGB ditetapkan secara sah dimiliki oleh negara, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Namun pada tahun 2023 PT Indobuildco menggugat lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sengketa ini terus berlanjut meski sudah ada putusan pengadilan. Menteri Sekretaris Negara saat ini Prasetyo Hadi mengungkapkan beberapa aset negara yang akan dikelola Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Dalam kompleks Hotel Sultan, titik kritisnya terjadi ketika masa hak tersebut berakhir pada 2023. Dan disinilah kasus properti berubah menjadi konflik hukum nasional. Setelah masa hak berakhir, muncul konflik interpretasi hukum. Pihak pengelola memiliki perspektif bisnis dan historis, pemerintah memiliki perspektif aset negara dan legalitas hak lahan. Kasus ini kemudian berkembang menjadi sengketa hukum panjang, melibatkan berbagai level pengadilan, melibatkan kementerian, melibatkan pengelola kawasan GBK. Putusan pengadilan terakhir memperkuat posisi negara sebagai pemilik sah lahan melalui skema hak pengelolaan. Dari sisi properti, ini bukan hanya soal dokumen hukum. Ini soal aset fisik bernilai sangat tinggi, ini soal ratusan yang ada di situ, ini soal ekosistem event dan bisnis hospitality, ini soal positioning kawasan Senayan sebagai International Urban Zone. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana legal framework bisa memengaruhi valuasi properti skala besar. Kasus ini menegaskan satu prinsip utama dalam investasi properti. Lokasi menentukan potensi, legalitas menentukan keberlanjutan. Banyak investor fokus pada return bisnis, occupancy rate, dan brand value. Namun dalam real estate jangka panjang, status hak tanah adalah pondasi utama valuasi. Jadi inti besar kasus ini bukan hanya sengketa properti biasa, ini adalah konflik antara hak guna bangunan jangka panjang dan kepemilikan tanah negara. Dan ketika HGB berakhir, maka bangunan triliunan rupiah secara hukum berdiri di atas tanah milik negara. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa lagi dalam bedah arsitektur dan properti selanjutnya.